adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, hari ini kita mau sekolah minggu, Cici Lena. Iya, semua sudah siap kan sekolah minggu? Ya, sebelum kita menaikkan pujian, kita mau berdoa dulu. Yuk, Cimul, kita berdoa ya. Ya, kita minta pimpinan Tuhan untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau minggu ini kami boleh ikut sekolah minggu. Tuhan, Engkau berkati kami, walaupun kami hanya nonton video atau YouTube, kami bersyukur Tuhan tetap pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Iya adik-adik, kita sudah berdoa dan sekarang kita mau siapkan hati kita mau memuji nama Tuhan. Yuk, semua berdiri, kita nyanyi apa Cimul? Adalah sukacita di hatiku. Iya, semua siap ya? Bangkit berdiri, kita mau pakai gerakan. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, di hatiku selalu. Oh sungguh senang, oh amat senang, Tuhan Yesus ada di hatiku. Oh sungguh senang, oh amat senang, Tuhan Yesus ada di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, di hatiku selalu. Oh sungguh senang, oh amat senang, Tuhan Yesus ada di hatiku. Oh sungguh senang, oh amat senang, Tuhan Yesus ada di hatiku. Oh sungguh senang, oh amat senang, Tuhan Yesus ada di hatiku. Tuhan Yesus ada di hatiku. Halo adik-adik, jumpa lagi hari ini bersama Cimemei. Ya adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengar cerita firman Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau minta pimpinan Tuhan. Yuk mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan buat kami semua pada saat ini Tuhan, di mana kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah sekolah minggu online. Tuhan, pada saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk belajar mendengar cerita dari firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, bahan cerita sekolah minggu kita hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai 38. Kalian bisa buka Alkitab kalian di Injil Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai 38 dengan judul perikop Yesus di hadapan Pilatus. Nah adik-adik, sebelumnya Cici mau bertanya, adik-adik tahu nggak apa arti dari sebutan seorang raja? Ya betul adik-adik, raja itu adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan tertinggi di suatu kerajaan. Nah raja tersebut pun mempunyai banyak sekali hamba-hamba yang bisa disuruh untuk melakukan setiap pekerjaan. Nah adik-adik, tidak sedikit dari hamba-hamba tersebut jikalau melakukan kesalahan pasti akan dihukum oleh raja ini dengan kejam. Wah adik-adik, gimana tuh kalau kita pada saat itu juga memiliki seorang raja yang sangat kejam? Pasti hidup kita tidak nyaman adik-adik ya, kita pasti akan merasa takut dan akan merasa khawatir. Nah sekarang kita mau lanjut ceritanya. Minggu yang lalu adik-adik sudah mendengar cerita bahwa Tuhan Yesus telah ditangkap dan dibelenggu adik-adik ya. Nah pada hari ini Tuhan Yesus dibawa pada pagi-pagi sehari sekali dari Kayafas
ke gedung pengadilan Pilatus oleh orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setelah sampai di gedung pengadilan, orang-orang yang membawa Tuhan Yesus, mereka tidak mau masuk ke dalam karena mereka tidak mau menajiskan diri mereka, karena mereka akan merayakan makan Paskah bersama. Nah, adik-adik, dari dalam gedung pengadilan, Bapak Pilatus mendengar ada apa di depan berisik-berisik, ada apa di depan rame-rame. Nah, adik-adik tahu nggak siapa Bapak Pilatus? Bapak Pilatus adalah seorang gubernur yang memimpin suatu pemerintahan Romawi. Lalu Bapak Pilatus keluar dan bertemu dengan orang-orang banyak. Ada apa ini? Apa kesalahan orang ini sehingga engkau membawanya ke sini? Orang banyak itu berkata, jikalau orang ini bukan penjahat, kami tidak akan membawanya ke sini. Wah, adik-adik, lalu kata Bapak Pilatus, kalau gitu, bawalah orang ini dan hakimilah sesuai dengan hukum Taurat kamu. Dan orang-orang itu menjawab kembali, kami tidak diperbolehkan untuk membunuh seseorang. Wah, ternyata mereka berkata seperti itu supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan Yesus. Lalu adik-adik, Bapak Pilatus masuk kembali ke dalam gedung dan memanggil Tuhan Yesus dan bertanya kepada Tuhan Yesus, engkau inikah raja orang Yahudi? Lalu Tuhan Yesus berkata, apakah engkau mengatakannya dari dalam hatimu? Atau apakah ada orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Dan Pilatus berkata kembali, apakah aku orang Yahudi? Bangsa-bangsa mula dan para imam-imam yang membawa engkau dan menyerahkannya kepadaku. Apa kesalahan yang telah engkau perbuat? Lalu Tuhan Yesus berkata, kerajaanku memang bukan dari dunia ini. Jikalau kerajaanku dari dunia ini, maka hamba-hambaku akan melawan dan tidak akan menyerahkan aku kepada orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu, kerajaanku memang bukan dari dunia ini. Dan Bapak Pilatus bertanya kembali, jadi engkau ini adalah raja? Dan Tuhan Yesus menjawab, engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku datang dan untuk itulah aku lahir, supaya aku memberikan kesaksian dan kebenaran kepada orang-orang yang percaya kepadaku. Nah, adik-adik, sungguh sangat bagus sekali ya kita mendengar cerita ini adik-adik ya, pembicaraan Tuhan Yesus dan Bapak Pilatus. Nah, adik-adik, orang-orang di luar yang tadi banyak itu sangat membenci Tuhan Yesus. Padahal mereka sudah banyak melihat mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi mereka menolak Tuhan Yesus dan mereka ingin menghukum Tuhan Yesus. Adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar untuk sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Raja, sungguh-sungguh Raja kekal, sungguh Raja-Raja yang membawa kebenaran buat kehidupan kita. Adik-adik, untuk itu, apakah kita mau seperti orang-orang Yahudi yang membenci Tuhan Yesus? Tentu tidak adik-adik ya. Kita tidak mau menolak seperti orang-orang Yahudi. Kita mau membuka hati kita mau dengan tulus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, adik-adik contohnya dengan apa tuh? Seperti kalau sekarang ini nih masa pandemi kita harus tetap semangat di dalam ibadah sekolah minggu, kita mau menyediakan waktu buat Tuhan, kita mau berdoa, membaca firman Tuhan, itu adalah salah satu sungguh-sungguh kita mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, ayat hafalannya terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 6 yang berbunyi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, adik-adik, sampai di sini dulu cerita sekolah minggu kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh sudah kami dengar. Kami mau belajar Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh mencintai Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mau belajar sungguh-sungguh Tuhan untuk membuka hati kami dan menerima Tuhan Yesus sebagai Raja yang kekal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengerin ceritanya ya. Cimeme ceritanya keren ya Cimul ya. Iya benar. Tentang apa tadi Cimul? Tentang Yesus mau diadili. Padahal Tuhan Yesus nggak punya salah apa-apa. Nah adik-adik, kita di dalam hidup kita harus menyertakan Tuhan. Iya, kita harus selalu menyertakan Tuhan dalam setiap jalan kehidupan kita. Benar. Ya, seperti lagu yang akan kita nyanyikan sebentar lagi. Kita menyanyi apa Cimul? Jalan serta Yesus. Yuk semuanya adik-adik bangkit berdiri, kita pakai gerakan. Kita nyanyi Jalan serta Yesus. Yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi Cimul. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Dan jangan lupa, apa Cici Lena? Iya, jangan lupa kita semua harus selalu menjaga kesehatan. Benar. Dan kita juga harus mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Iya. Yaitu 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, cuci tangan, Ketiga, menjaga jarak. jaga jarak, dan Yang keempat, menghindari kerumunan. iya, yang kelima, mengurangi kegiatan di luar rumah. Bye-bye. Bye-bye. Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.